di badan ayam kekerengedan. Kadang kayak jarum gitu nusuk-nusuk di badannya. Di mana lagi? Yang sering di Yang mata, paling sering mata, kaki, kaki. ini matuhna. Jadi si bapak ini kena gangguan sihir atau santet ya. Seperti tadi si bapak bilang, saya pernah ditarik, ada paku, dan lain-lain. Kalau sampai nusuk-nusuk tadi kan ditusuk-tusuk jarum ya. Kalau sampai ditusuk-tusuk jarumnya ke jantung gimana? Udah selesai. Naon? Di badan ayam kekerengedan. Kekerengedan? Karena mitos ayam kekerengedan teh panas, nyaksel, cing sareset. Itu teh muter kena kaki, kena badan, terus termasuk kena otot jantung gitu. Muter kumaha Pak? Nya pipinahan gitu. Siga kayak kesemutan. Itu Modelnya mirip kesemutan enggak? itu Oh, kedutan Ya, kedut. gitu ya. nah, Itu pindah-pindah tempatnya. iya. Oh, Kadang kayak jarum gitu nusuk-nusuk di badannya. kayak jarum. Di sebelah mana nusuknya? Nusuknya Kerasa pindah-pindah. Pindah-pindah Nah, sekarang di mata. di mata. Terus di mana lagi? Yang sering di Yang mata, paling sering mata, kaki, kaki. sama ini matuhna. Yang netep pasti di situ. Tapi Tapi aja. semua, Terus tapi yang kebagian pasti di situ, di mata, di mata. di itu pinggang samping, sama di lutut. Iya. Jadi kayak ditusuk jarum. Iya. Mulainya dari kapan? Mulainya 2 tahun langkung. 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, habis itu terus berobat kemana-mana gitu. Usahanya apa Pak Aibnya? Kerja di proyek bangunan. Bangunan. Ya. Bingung. Bikin apa aja kalau di proyeknya? Gedung. Gedung. Ya. Ya kalau abdi mah bikin bahan awalnya gitu. Sebagian besi. Bagian besi. Ya. Oh, megang besi Pak Aibnya. Bikin besi-besi ya, rangka ya, rangka Yang besi. rangka ya balokan gitu. Besi apa? Besi baja? Apa besi, besi biasa. dirakit Iya. buat coran kan? Oh iya. Oh, nanti dulu. Di mata ya, Ya, yang mantapnya di mata. pinggang samping, sayap sama dengkul. Itu dari 2 tahun lalu. 2 tahun lalu 2002-an. Di kepala mah enggak, tapi Kepala kadang-kadang muter kalau nusuk-nusuk dari oh, dalam gitu. sampai ke otak enggak? Apa mata Belum aja? pernah. Mata aja Oh, dua-duanya. mata aja. Yang ngetaknya di mata dua-duanya. Dua-duanya? Oh, mata dua-duanya. Dua-duanya. Kalau sayap sebelah apa dua-duanya? Yang ngetaknya di sini. Tapi kadang suka sini juga segera ini badan muter. Yang nyerinya pas badai hilangnya Ya, kalau udah mau hilang, pindah. pindah. Ah, Oh, jadi pindah-pindah. Nah, iya pas badai sembuh pindah dari Pindah lagi. ngerenyet. Oh, jadi kerenyet-kerenyet ya. Waduh. Apa nih? Coba duduk. Suka ngeborong apa enggak? Kalau pemborongnya wajar, banyak saingan ya. Wajar kalau pemborong karena saingan. Tapi kan si bapak mah nggak ngeborong, cuma ikut kerja kan. Nah itu makanya bingung. Bingungnya karena si bapak mah cuma kerja, nggak ngeborong. Kenapa kok ada begituan? Coba tegak Pak. Nah penyakitnya aneh kalau kayak gitu Pak. Oh, kayak ditusuk jarum pindah-pindah. Iya. Itu namanya kayak santet ya. Iya itu. Kalau Kalau santet berobat, kan gitu ya. kalau berobat di tempat lain pada keluar paku Waduh. dari mata, Iya. ya. Ada juga yang ngobatinnya malah balik sakit. Iya. Ya nanti di sini dikeluarin sama Mas Niko nanti. Mudah-mudahan. Saya obatin dulu ngeluarinya nanti sama Miko sama Selamat.
Ngeluarin santetnya. Yang susah ngeluarin sakit santetnya, itu yang susah Pak. Kalau ngeluarin benda santetnya gampang, yang susah ngeluarin sakit santetnya, itu yang Nah, susah. itu Sakit di santetnya yang susah. kalau di tempat lain ini balik lagi kan. Tarik nafas. Napas Pak. Itu ada gangguan. Ya, sekarang diproses lagi. Udah dikeluarin tadi.
udah dikeluarin. Ada beberapa ya, udah dikeluarin semua, tinggal sekarang pemagaran dulu ya, mau di pemagaran. Tapi benda santetnya nggak dikeluarin Terus bahaya Pak. ya. Bahaya Pak. Oh, mau dikeluarin bisa nanti benda santetnya. Tuh Mas, keluarin. Ikut dulu. Ini kemarin udah ditarikin paku dan lain-lain. Nah, ini mau ditarik lagi. Masih ada. Nanti kalau mau ditarikin, tarik apa? Nah, jadi si bapak ini kena gangguan sihir atau santet ya. Nah, jadi santet itu sebetulnya banyak kesalahpahaman di masyarakat ya. Seperti tadi si bapak bilang, saya pernah ditarik, ada paku dan lain-lain. Nah, sebetulnya kalau orang-orang kesepuhan di Sangkuraga itu sudah tahu semua, dan mereka bisa menangani itu ya. Dan mereka tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengeluarkan paku dan lain-lain. Nah, jadi kalau di Sangkuraga di sini mengikuti sebetulnya ya. Kalau memang keyakinannya kemarin keluar paku ya kita samakan aja gitu. Bisa. Dan nggak perlu sama saya ya. Kalau mau narik benda-benda santet ke sini silahkan aja. Tapi nggak perlu sama saya. Semua santri saya bisa narik benda santet. Nah, tapi kalau untuk narik penyakit santetnya mungkin langsung sama saya gitu ya. Seperti tadi. Nah, kalau narik kekuatan atau ilmu santetnya itu langsung saya yang nangani. Tapi kalau narik benda santetnya beda lagi, sama santri saya bisa. Itu hal gampang soalnya, hal paling mudah ya. Nah, jadi kita bahas ilmu santet. Ilmu santet itu antara ada dan tiada. Kenapa dibilang antara ada dan tiada? Disebut ada, tidak terlihat. Disebut tidak ada, banyak yang mengalami. Seperti apa ilmu santet itu? Ilmu santet itu adalah ilmu gaib. Ilmu gaib berarti ilmu yang tidak terdeteksi. Caranya gimana? Caranya bawalah ke dokter. Diagnosa dokter nanti yang menentukan. Kecuali dari dokter sudah divonis penyakit A, ya ikuti dokter. Berarti sudah berbentuk dohir ya, sudah berbentuk dohir atau sudah berbentuk menjadi penyakit medis. Tetapi kalau kita merasakan sakit, terus dokter nggak ada, nggak bisa ngediagnosa, di komputer sudah, di ronsen sudah, di apa-apa sudah, di MRI sudah, lalu tidak ada hasil, tidak ada perubahan. Nah, itulah penyakit gaib atau penyakit sihir atau penyakit gaib atau penyakit yang disebabkan oleh jin jahat ya. Itu penyakit yang disebabkan oleh jin jahat. Nah, jadi penyakit seperti itulah yang kita obati ya. Nah, jadi kita mengobati itu penyakit yang memang tidak ada, tidak terdeteksi oleh medis begitu. Itulah ilmu gaib namanya, ilmu santet atau ilmu sihir atau ilmu jin jahat yang melukai, menyakiti orang lain. Nah, ilmu jin itu banyak, ada santet, kalau santet itu dikirim oleh orang lain, tetapi ada lagi ilmu yang memang terkena gangguan jin, itu tidak disuruh oleh manusia, memang si jinnya bermasalah, memang si jinnya yang cari masalah, memang si jinnya yang cari perkara sama manusia. Nah, sedangkan santet seperti tadi ini si bapak, itu berarti ada orang yang ganggu, ada orang yang gak suka. Yang saya aneh dan yang saya heran si bapak ini kuli bangunan kerjanya. Kerja kuli bangunan, kerja serabutan, tapi kok ada orang sejahat itu? Nah, itu wallahu alam, mungkin masalah pribadi ya. Karena orang melakukan santet itu bukan hanya karena pekerjaan, bukan hanya karena harta. Bisa saja karena sakit hati, bisa saja karena urusan-urusan kehidupan sosial, sehingga sakit hati, sehingga menyebabkan dendam, itu bisa terjadi. Jadi santet itu berlaku untuk yang kaya dan untuk yang tidak kaya. Nah, itu berlaku. Mau kaya, mau tidak kaya, santet itu tetap berlaku. Kenapa? Karena ilmu santet itu urusannya dengan hati. Urusannya dengan sakit hati. Nah, begitu. Urusannya dengan sakit hati, jadi bisa menyebabkan dendam atau bisa menimbulkan dendam dan ingin melukai. Nah, ilmu santet itu seperti tadi. Seperti dicolok jarum ya, seperti di tusuk jarum. Dan tidak terdeteksi oleh medis. Nah, berarti itu penyakit wilayah kita, wilayah supranatural, wilayah ilmu gaib. Ada nggak? Ya ada, itu buktinya si bapak. Dan bukan hanya si bapak, banyak sekali, ribuan orang di Indonesia ini merasakan keberadaannya ilmu gaib, keberadaannya ilmu santet. Nah, bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak melihat langsung, ya mereka nggak akan percaya. Kenapa? Karena jarang itu terjadi. Ilmu santet itu jarang. Kecuali kalau semuanya kena santet. Nah, makanya ilmu santet itu tabu. Makanya ilmu santet itu susah.
susah untuk dicari. Kenapa? Karena memang sedikit korbannya, tidak sebanyak jumlah penduduk Indonesia ya. Penduduk Indonesia 200 juta, yang terkena santet paling 20.000, 50.000. Jauh dong. Taruhlah 100.000 seluruh Indonesia atau 200.000 seluruh Indonesia itu terkena santet. Bayangkan 200.000 dari 200 juta. Mau cari kemana? Nggak ketemu, nggak ada. Bayangkan 100.000 dikali 200 juta, ya susah mencarinya. Nah, jadi yang terkena santet itu ada, tetapi sayangnya dari 100.000 itu mungkin dari satu desa mungkin satu. Ya susah lah dicari siapa gitu. Karena nggak mungkin juga orang terkena santet dipakai pengumuman. Pakai pengumuman saya kena santet, wah ya si dukun santetnya seneng kalau kena makin dia makin dihantam. Nah, jadi ilmu santet itu seperti tadi ya. Nah, si bapak ini kasihan juga. Mungkin ada urusan apa, nah kita obati, kita bantu, kita keluarkan. Alhamdulillah tadi tidak begitu sulit mengeluarkan ilmu santetnya, mengeluarkan kekuatan jin santetnya nggak begitu sulit. Sekarang tinggal mau dikeluarkan benda santetnya sama santri saya. Nah, jadi bahaya nggak? Bahaya kalau dibiarkan. Gitu. Kalau sampai nusuk-nusuk tadi kan ditusuk-tusuk jarum ya. Kalau sampai ditusuk-tusuk jarumnya ke jantung gimana? Udah selesai. Beda cerita. Kalau sampai yang ditusuknya jantung, beda cerita, udah beda cerita. Nah, jadi dianggap sederhana itu nggak boleh, karena berbahaya. Ya masih beruntung si bapak ini istilahnya nggak langsung ditindak ya. Nah, meskipun kembali umur itu urusan Allah gitu, tapi jalan pelantara ya bisa oleh apapun. Nah, jadi intinya kalau merasakan hal-hal aneh, jangan diam, segera proses. Karena kalau dibiarkan makin lama makin rusak badan, makin hancur, makin rusak gitu ya. Nah, jadi begitu mungkin dari saya berbagi tips. Hati-hati kalau kita merasakan sesuatu hal, kita merasakan sakit dan lain-lain, jangan dibiarkan karena itu bahaya. Jangan memikirkan uang. Kenapa? Karena uang bisa dicari kalau sehat, tapi kalau sakit ngebuang duit. Kalau sakit itu ngebuang duit, biaya pengobatan, biaya berobat itu ngebuang duit. Tetapi kalau sudah sehat itu bisa mendatangkan duit. Nah, makanya harus sehat. Kalau sehat itu mendatangkan uang, kalau sakit ngebuang duit. Kalau nggak ada nyari utangan, oh tambah rusak. Jadi sehatkan badan. Kalau badan sehat kita bisa usaha, bisa cari nafkah. Nah, kalau badan sehat semua bisa kita ganti lagi, nyari lagi. Gitu. Utamakan kesehatan dulu. Utamakan kesehatan, karena kesehatan itu modal utama untuk menghidupi keluarga kita. Ingat keluarga ya. Merendah, mengalah, karena semuanya untuk keluarga. Jadi ilmu santet tuh kayak gitu tadi. Berbahaya. Kalau tadi santetnya ditusuk dia, ada ditusuk-tusuk. Nah, santet itu banyak jenisnya, bukan hanya ditusuk-tusuk gitu. Bukan, banyak jenisnya. Jenisnya ada yang cuman kerasa sakit. Kalau tadi kan sakitnya ditusuk, ada yang cuman kerasa sakit, biasa sakit gitu. Ada banyak. Ada yang santet itu menyebabkan rumah tangganya panas. Rumah tangga panas itu seperti apa? Rumah tangga panas tuh. Aduh, saya habis narik santet tuh ini tuh. Pakunya mau dipindahin ke sini kayaknya nih. Jadi rumah tangga panas itu berantem, bertengkar, nggak ada habisnya, panas, bercerai, perpisahan, kawin cerai. Itu bisa jadi dari santet orang, bisa jadi dari gangguan sihir orang. Di dalam rumah, rungsing, panas, rujit, ruwet, banyak masalah, anak nggak betah di rumah, keluarga nggak betah di rumah, itu bisa jadi ada santetnya di rumah. Bisa jadi di rumah ada santetnya. Anak bandel, nakal, dan lain-lain sebagainya, itu bisa jadi ada yang ganggu. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan, banyak sekali kemungkinan. Apalagi kita punya usaha, punya dagang. Ini yang tadi si bapak kerja kuli bangunan aja, kan diganggu. Urusannya kan hati, bukan urusan kekayaan aja sebetulnya. Nah, banyak. Susah menikah, susah kawin, usaha naik bangkrut, bahkan bangkrut terus-menerus bangkrut. Nah, itu hati-hati, ada gangguan dalam tubuh Anda, ada gangguan dalam tubuhmu. Kalau tidak segera ya tidak akan ada perubahan kalau tidak segera diobati. Jadi harus segera ditangani langsung, lakukan perbaikan dalam tubuh.
gitu. Karena kalau kena santet itu aura banyak yang rusak, aura kerejekian, aura perjodohan, aura kedamaian, aura ketentraman, itu rusak semua sama ilmu santet dirusak. Kenapa ilmu santet merusak itu? Supaya pikirannya rusak. Kalau otaknya kotor, rusak, otaknya rusak, kacau, banyak pikiran, pusing, maka di situ penyakit akan mudah masuk. Jadilah penyakit medis nantinya. Tetap santet itu bisa menyebabkan penyakit medis. Percaya nggak percaya? Ya saya mah percaya, karena memang begitu adanya. Santet itu menyebabkan penyakit medis. Kenapa? Karena tadi santet bisa membuat kalut pikiran, bisa membuat galau, gelisah, mudah pusing, mudah tersinggung, jadi banyak masalah. Nah itu tujuannya ngerusak. Caranya, apapun caranya, santet itu tujuannya ingin merusak kehidupan. Kalau pikirannya rusak, mudah tersinggung, emosi dan lain-lain, banyak panas, mudah pusing, mudah galau. Nah itu kan pengaruh santet untuk merusak tubuh kita. Timbullah nanti penyakit, timbullah nanti masalah, banyak lagi timbul hal-hal lain. Nah itu gara-gara santet bisa terjadi, ilmu santet. Nah selagi pacaran tiba-tiba putus, nah lagi rumah tangga baik-baik tiba-tiba cerai, nah itu bisa jadi ada yang ngeganggu kita. Lagi usaha enak-enak tiba-tiba usahanya langsung terjun payung, blak. Aduh itu pengaruh santet, itu bahaya. Ada usaha udah mau naik, turun di tengah aja terus, itu bisa aja upaya untuk memberhentikan usaha kita. Nah jadi intinya santet itu bermacam-macam, santet itu banyak sekali modelnya, banyak sekali jenisnya, dan apa sih yang diterapkan? Nah yang diterapkannya itu nggak sama ya, yang diterapkan tuh nggak sama. Ada yang membangkrutkan usaha, ada yang membubarkan rumah tangga, ada yang membuat rumah itu supaya panas, rumahnya kosong terus, ada yang membuat nggak tentram, ada yang membuat selalu ribut rumah tangganya, macam dan lain-lain, macam-macam. Ada yang dibuat lumpuh, ada yang dibuat sakit perut, ada yang dibuat sakit kepala, ada yang dibuat sakit tangan, ada yang dibuat lemes badannya, ada lemes kakinya, macam-macam. Santet itu macam-macam, banyak sekali, banyak sekali. Waspada dengan santet karena tidak bisa dipandang remeh, tidak bisa dipandang sebelah mata, karena bahaya, berkaitan dengan nyawa kita langsung. Bahkan santet itu bukan hanya dengan nyawa kita, tapi bisa berkaitan dengan keluarga kita. Nah yang dikhawatirkan nggak ke kita, ke keluarga. Yang dikhawatirkan kita kena, keluarga juga kena. Itu yang dikhawatirkan. Ilmu santet itu bak virus ya, jadi langsung menular. Itu yang dikhawatirkan tuh menularnya, kasihan. Keluarga yang nggak tahu apa-apa jadinya kena. Nah begitu. Jadi disebut penting, sangat penting. Disebut nggak penting, waduh jangan dianggap remeh. Jangan dengarkan orang-orang yang nggak percaya dengan santet. Kenapa? Karena nanti kalau sudah bahaya mereka nggak bisa nolong, nggak bisa bantu. Jadi sebelum terjadi apa-apa segera berobat. Obati supaya Anda sehat. Kalau sudah sehat uang bisa dicari. Yang penting sehat dulu gitu ya. Yang penting sehat dulu. Nah kasihan kalau udah kayak si bapak gini, ini ngeluarin nggak bisa sekali. Nanti ada berapa proses lagi. Mana jauh dari Cianjur datang ke sini berapa jam? Kan jauh sekali, berapa jam datang ke sini. Nah, makanya mumpung kuat jajag, yang muda-muda belajar. Ya begitu ya. Untuk semuanya terus belajar, hati-hati dengan ilmu santet di sekitarmu. Barangkali ada sesuatu hal yang menganehkan, mengganjilkan, segera bentengi dirimu, segera bentengi diri kalian. Terima kasih banyak ya. Kalau mau datang ke sini hari Senin sampai Kamis, datangnya pagi hari ya. Silahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.